tidak ada. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa banyak jemaat yang hadir hari ini yakin, percaya kalau kita masih dirawat sama Tuhan? Boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, lambaikan tangan. Ini iman kami Bapa. Kami mengangkat tangan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyempurnakan kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau melawat kami. Karena itu Bapa, kami buka ibadah kami pada sore hari ini, kiranya Engkau sendiri beracara di ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pawi lampu pawi. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerahnya. Mengikut Yesus.
Tuhan, semua karena anak kamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak banyak hanya kami bersyukur. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena kemurahan, karena itu Bapa, kami berikan hati kami berikan hidup kami untuk kami melayani Kau Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau baik.
kerinduan kami, kerinduan saya, pasti kerinduan jemaat juga. Nanti kita bertemu di awan-awan. Amin. Mari kita siapkan hidup kami, hidup kita dengan kekudusan. Amin. Mungkin ada yang mau kesaksian? Mungkin ada yang mau kesaksian untuk menceritakan kebaikan Tuhan selama sepekan? Tidak ada? Kalau gitu mari kita coba nanti kita berdoa dengan Tuhan. Kayak ada yang capek kabeh. Bungkus-bungkus. Puji Tuhan.
di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau negerikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saat kami lemah, saat kami tidak percaya, Engkau akan kuat kami. Firman-Mu berkata kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu, saya udah coba pada berdiri. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, karena Engkau Raja yang layak disembah, Raja yang layak dipuji, Raja yang kami agungkan dan kami tinggikan. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Kuasai ruangan ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun firman-Mu yang akan kami sampaikan terlewat begitu saja Tuhan. Kuduskan ruangan ini dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat yang hadir sore hari ini, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan, yang mengalami problema-problema yang Tuhan angkat, sehingga pulang mendapat jawaban-jawabannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap firman yang kami bentangkan tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Shalom. Selamat sore. Tidak semangat. Selamat sore. Puji Tuhan, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Wijaya dan Ibu memberikan kesempatan buat saya beserta jemaat dalam persekutuan GEG. Puji Tuhan, sore hari ini saya beberapa hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sampai beberapa hari saya tidak menemu. Saya tidak minta hikmat Tuhan. Ternyata tadi jam 12 saya baru menemukan firman yang akan saya sampaikan untuk PD di tempat ini. Luar biasa. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Tante, om, oma, opa. Saudara mau warisan yang akan ditinggalkan untuk nantinya? Saudara mau warisan yang untuk ditinggalkan buat anak cucunya? Amin. Sore hari ini jam 12 tepat tadi saya menemukan bahwa warisan bertahan sampai kepada kekekalan. Saya akan membagikan warisan apa yang untuk ditinggalkan kepada anak cucu kita nanti. Bukan harta benda, bukan juga kekayaan atau uang dan segala macam lainnya. Memang hidup perlu uang, tapi bukan uang yang membuat segalanya bagi kita. Betul? Banyak orang meninggalkan warisan yang baik sehingga namanya menjadi nama gedung, nama jalan, nama perpustakaan, nama kampus, nama sekolah. Pasti ada namanya orang tertera di situ. Sehingga nama menjadi nama yang kelihatan sekali nyata setiap kita lewat Jalan Juanda. Terus nama seperti nama pahlawan, Insinyur Rais, betul ya Pastor? Dan masih ada lagi saudara. Nama perpustakaan dan nama bandara diabadikan dalam bentuk lainnya juga. Pencipta lagu yang menghasilkan karya yang bagus akan dibubuhkan atau digubah ulang agar dapat meninggalkan legasi atau warisan yang abadi. Tetapi pernahkah kita memikirkan betapa ironis kalau kita di surga ternyata nama kita tidak ada, tidak tercatat. Betapa ironisnya. Saya tadi siang menangis saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan ini bahwa kita semua memang akan dipanggil Tuhan, tapi waktu kita itu sedikit sekali. Maka hari ini warisan apa yang saudara akan kasih buat anak cucu menantu? Warisan apa? Ia boleh meninggalkan warisan yang baik di mata manusia, tapi kalau ternyata waktu di kekekalan ia tidak diakui nantinya. Yang tadi lagu Pertemuan di Udara pas banget dengan ini. Bukan suatu kebetulan. Pas nantinya. Maka itu adalah hal yang paling celaka kalau kita tidak tercatat di dalam kerajaan surga. Tidak tercatat. Terus bagaimana pastor supaya tercatat? Siapa orang yang bisa meninggalkan warisan yang mulia? Hanya orang yang mengosongkan bejana hatinya. Kalau kita minta, kita harus mengosongkan hati kita supaya Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada. Tatkala saudara berdoa, minta kepada Tuhan, betul-betul kosong, Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Maka Roh Kudus akan hadir. Aduh, saya merinding sekali. Roh Kudus akan hadir di setiap doa-doa saudara. Amin. Membukakan hati. Tapi kalau saudara menutup hati atau kekeh atau keras, maka Roh Kudus tidak bekerja. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja kepada orang yang keras hati, kepada orang yang sombong, kepada orang yang saya sudah bisa semuanya, saya ada semuanya. Betul, warisan di dunia itu penting, tapi diberikan kepada anak yang sudah dewasa.
yang sudah dewasa, pasti itu dihargai. Pasti itu dihargai di dalam kerajaan surga. Kalau kita membuka hati. Amin. Kita membuka hati supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Jadi tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, saudara. Bait Roh Kudus. Tubuh kita itu suci di hadapan Tuhan kalau kita membuka hati. Membuka hati. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi melalui tubuh kita, hidup kita digerakkan untuk melakukan banyak hal yang berdampak bagi orang lain, untuk mewariskan kepada orang yang memerlukannya. Amin. Namun nama kita terukir di gedung-gedung, di bandara, dan juga tertulis di jalan-jalan, tetapi nama kita diukir di kerajaan surga. Tidak apa-apa nama kita tidak terukir di jalan, di gedung, di mana. Yang penting nama kita, tatkala dipanggil Tuhan, nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Amin. Kita buka di dalam Matius, kita buka di dalam ini dulu. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Ada yang bisa membantu membaca? Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Oke, baik. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Agak keras sedikit. orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ulang. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Oke. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul yang dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian masuk Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Jadi saudara, di dalam surat Efesus
1 sampai 3, saudara boleh baca nanti di rumah juga. Nama kita terukir di gedung-gedung, di bandara, juga mungkin tidak tertulis di jalan-jalan, tetapi nama kita akan terukir di surga. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ibu bisa bantu? Kelihatan? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yes. Setiap orang yang berseru kepadaku, Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyanglah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. amin. Dahsyat ya ayatnya, menakutkan. Kadang-kadang orang berseru, tapi Yesus tidak mengakui. Kamu berdoa demi namaku, siapa dia? Tidak diakui di sana. Teriak, Bapa, Yesus, saya berdoa demi namamu, pakai nama Tuhan. Tapi apakah dia tercatat di kerajaan surga? Untuk itu kita harus membayar harga untuk menjadi seorang pemilik warisan di kekekalan nanti. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala perbuatan mereka mengikuti mereka. Jadi perbuatan kita menjadi catatan abadi di dalam Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia. Jadi saudara, jangan ragu-ragu bahwa apa yang kita lakukan itu saat ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Di dalam nama Yesus, nama kita akan terukir di surga. Kerjakan bagian-bagian Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, mencari hadirat-Nya. Kita bertanggungjawabkan kepada hidup kita, kepada kekekalan nanti. Bukan saat ini, saat yang akan datang, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Saat ini waktu, maaf ya, agak mepet. Ayo kita cari Tuhan terus, supaya nama saudara tercatat di surga. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini di dalam Wahyu 14 ayat 13. Boleh saudara catat. Di dalam Wahyu. Kemarin saya telepon sama Pastor Wijaya. Saya nggak tahu, tiba-tiba kok tercetus tadi jam 12 siang. Saya sudah cari berhari-hari ini. Apa yang harus saya sampaikan?
supaya saya menyampaikan, saya tidak mau ribet-ribet, supaya saudara paham tentang firman ini. Jadi saya simple sekali memberitakan ini semua kepada saudara, supaya tidak kok ribet sekali jadi nggak tahu. Makanya saya banyak yang saya potong supaya paham, mengerti kehendak Tuhan. Maka harus selalu diingat bahwa warisan kita itu bukan di bumi, tapi di kekalan nanti. Warisan kita. Tapi jangan sampai orang berpikir dengan memberi uang berarti sudah mengukir namanya di kerajaan surga. Belum tentu, saudara. Saudara bisa memberikan untuk segala macam, untuk keperluan gereja, untuk keperluan persekutuan, untuk keperluan hamba Tuhan. Tapi bukan dikatakan di sini belum tentu nama itu terukir di surga. Karena dari tingkah laku perbuatan kita juga harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan nanti harus kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Padahal yang penting bukan uangnya saja, tapi ketulusan hati dan segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan main-main, gak bisa main-main. Saya kaget juga tadi, saya cerita sama ibu, saya bilang, saya gak tahu saya mau beri apa. Saya sudah bolak-balik, saya buka berkali-kali. Ini padahal sudah tertera 1 minggu sebelumnya. Tapi saya kalau memberikan firman Tuhan itu harus klik di hati saya. Klik sekali, saya bilang. Kalau nggak klik, saya pasti masih di sini, saya masih merenung, masih bertanya kepada Roh Kudus. Apa yang saya berikan? Tapi tadi jam 12 siang, saya klik sekali dengan firman ini. Oh Tuhan, terima kasih. Ternyata dengan puji-pujian, dengan Pastor Wijaya telepon saya kemarin, maaf ya Ibu, kemarin kita ada waktu telepon pesen itu B2 begitu. Jadi kita ada juga komunikasi tentang firman Tuhan, begitu saudara. Sampai mana tadi? Kita kembali ke jalan yang benar. Padahal yang penting bukan uangnya saja, tapi ketulusan hati dan segenap hidup kita persembahkan di dalam kekekalan nanti, saudara. Orang-orang yang membawa karya-karya hidupnya yang berkenan pasti dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Maka jangan miskin karya. Berkaryalah untuk Tuhan. Jangan miskin hidup hanya kita seperti nanti saja. Jadi jangan dibatasi. Lakukan berkarya buat Tuhan selagi saudara masih bisa. Tidak bisa saudara bisa syafaat buat yang lain. Tidak bisa melakukan ini karena usia saya. Sarah umur berapa? Tapi dia melakukan untuk Tuhan dan diberkati Tuhan dengan anak umur 90 tahun. Sarah diberkati, baru lahir anaknya. Jadi kita masih sehat, masih bisa melakukan apapun, saudara. Masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk persekutuan, untuk gereja-gereja, untuk persekutuan lansia dan untuk yang lain. Kalau kita berpikir sudah melayani itu tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Melayani Tuhan enak, tidak enak kita syukuri. Amin. Kita tetap bersyukur. Upahnya bukan sekarang. Dan upah itu akan ada buat saudara. Upah. Mungkin saudara melakukan di luar kota, tapi saudara tiba-tiba ditolong Tuhan. Tuhan kirimkan seseorang untuk menolong saudara dalam kesulitan saudara. Saya di Probolinggo. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya ditubruk, ditinggal pergi. Dan mobil saya buasar nubruk yang lain, saudara. Saya nggak kenal, aduh Tuhan, kayak apa ini? Saya pulang pelayanan. Iblis bekerja. Saya keluar dari hotel, saya mandi, sudah ini semua, saya mau breakfast. Hanya keluar ke seberang. Berapa menit coba saudara bayangkan? Kalau iblis mau bekerja. Sampai saya minta ampun sama Tuhan. Saya pikir saya mau berdoa setelah saya breakfast. Saya berpikir seperti itu. Saya mesti minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Mungkin saya terlambat berdoa. Padahal saya pulang pelayanan, saudara. Saya pulang pelayanan dari Banyuwangi, dari Bali, dari itu.
Tapi kalau iblis mau bekerja, jangan membuka celah sedikit pun di hari-hari belakangan ini, karena hari-hari belakangan ini jahat sekali. Jangan membuka celah. Belum tentu semua itu berkenan kepada Tuhan. Maka jangan miskin karya dan jangan merasa yang aktif di gereja belum tentu, saudara. Pena-pena tua belum tentu juga. Mungkin dia beraktivitas dalam gereja untuk supaya dia dilihat di mata manusia, supaya dilihat dia rajin, supaya dilihat. Ada yang seperti itu, tapi di sini tidak ada. Amin. Tidak ada. Haleluya. Kalau motifnya tidak lurus, karena belum mengosongkan hatinya, yang sudah saya katakan tadi. Kalau belum mengosongkan hatinya dengan bekerja sesuai apa yang Roh Kudus mau, bahaya sekali. Orang yang hidupnya dipersembahkan penuh kepada Tuhan, kerinduannya untuk bertemu Tuhan siang, malam, pagi, sore, mencari Tuhan, maka saudara disediakan berkat yang luar biasa. Yang ditinggalkan banyak harta, kekayaan, perusahaan, aset-aset. Yang ditinggalkannya ratusan, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Orang yang memilih tidak meninggalkan semua itu mungkin akan terlihat tidak berhasil di mata manusia. Tapi orang yang meninggalkan harta benda, kekayaan, rumah dan segala macamnya mungkin terlihat hebat di mata manusia. Saudara pilih yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang memilih tidak meninggalkan semua harta terlihat berhasil di mata manusia karena warisan yang saudara berikan kepada anak cucu. Bukan warisan harta loh, ini yang saya maksud ya. Yang kedua, kalau ditinggalkan, saudara meninggalkan warisan, kekayaan, perusahaan, uang, rumah mewah dan segala macam, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan karena belum dewasa, karena belum bisa melakukan mengosongkan hatinya. Jadi belum bisa, belum siap. Saudara pilih yang mana? Satu atau dua? Karena kalau yang pilih yang satu, di mata orang, apa yang kamu berikan? Padahal setiap hari kita sudah mendoakan, sudah mencari Tuhan untuk anak cucu. Ini loh, saya berikan ini kamu supaya kamu pergi ke gereja ini, pergi persekutuan ini, supaya apa? Kita memberikan sesuatu, warisan. Kita mendoakan anak cucu kita. Kita memberikan harta untuk kekekalan nanti. Bahkan nama diabadikan di dalam berbagai bentuk, nama gedung, nama university, nama bandara dan lain-lain. Tapi waktu mati, meninggal, tidak dijemput malaikat. Tapi orang yang menyenangkan Tuhan, yang meninggalkan legasi, warisan, kekekalan, kalau meninggal dijemput malaikat dari surga. Malaikat dari surga yang akan menjemput. Tapi orang yang meninggalkan harta banyak tadi, yang meninggalkan dan ada namanya terukir di gedung-gedung dan di university, di jalan-jalan, waktu dia meninggal tidak dijemput oleh malaikat Tuhan. Berbeda dengan orang yang berkarya bagi Tuhan, tatkala dia meninggal dijemput oleh malaikat Tuhan, dibawa ke surga. Amin. Amin. Kenapa saya khotbah ini? Jangan takut. Jangan takut. Hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan. Orang ini malaikat-malaikat senang menjemput karena orang ini banyak berkarya di dalam kerajaan surga. Mari sekarang kita jujur memilih apa yang masih kita cintai, yang tidak mau kita lepaskan, yang berbentuk berhala. Saat ini, saudara, apa yang menjadi halangan? Apa yang menjadi penghalang buat saudara? Buat kita semuanya, bukan buat saudara saja, saya pun juga. Menjadi penghalang mungkin saudara, yang bisa menghalangi saya mungkin
Saya punya harta banyak, takut nanti mereka berebut. Masih dengan cucu kita, kadang-kadang kita tidak bisa pergi persekutuan, lebih mengutamakan itu. Yang tidak bisa kita lepaskan yang bentuk berhala. Yang mungkin masih kadang separuh di gereja, separuh di tempat lain, menyembah Allah-Allah lain. Lepaskan itu semua saat ini, saudara. Saat ini harus dilepaskan yang menjadi halangan atau berhala buat kita semuanya. Sekarang, termasuk sekarang watak dan tingkah laku kita. Kita bisa harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Watak pola kita berkenan tidak di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau berkenan. Kita harus jamu itu menjaga mulut. Jamu. Saya ada satu kesaksian, saudara. Waktu saya di Australia, sepupu dari suami saya kan ada di Australia. Waktu dia meninggal, sebelum kronologinya, dari awal dia sakit kanker. Setelah kita obati ke rumah sakit dan lain sebagainya, setelah dia sembuh, kita nikahkan kepada orang yang ada di Australia. Setelah nikah, dia banyak sekali berbuat yang macam-macam sama saya dan suami saya. Berbohong ini, berbohong itu, saya tahu. Untuk menutupi kesalahan dan dosanya banyak sekali bohong, dan bohong. Kadang-kadang kita baru bangun, mobil sudah lari kemana, dipakai dia. Saya nggak pakai yang bagus, malah dia pakai yang lebih bagus dari saya dan suami saya. Kaget, mobil yang ini kemana? Dibawa dia pergi. Jalan kemana? Kadang nemuin cewek, padahal kita sudah nikahkan. Nah saudara, tatkala dia sakit, masuk rumah sakit, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sama suami saya dan saya. Tapi saya mengampuni. Waktu dia mau meninggal, saudara, saya sama suami saya kan dipanggil untuk datang ke rumah sakit. Dia berkata begini, tolong maafkan saya, ampuni saya. Ya sudah, kita sudah maafkan maafkan kamu. Saya sama suami saya tahu kamu nggak tulus. Dia mungkin tahu saya sepertinya tidak tulus. Suami saya bilang, nggak apa-apa, sudah, kalau kamu sakit kita akan doakan kamu supaya kamu juga nantinya tidak sakit-sakitan lagi. Akhirnya apa, saudara? Waktu dia mau meninggal, dia panggil saya sampai 3 kali ke rumah sakit. Kita sudah maafkan kamu, tapi kamu tidak tulus, katanya. Dia tahu tidak tulus karena saya jengkel sekali. Apa ya? Semuanya dibohongin, semuanya ini kan. Sampai kadang-kadang, maaf ya, tas itu sampai saya umpetin di mana. Akhirnya biasa di Australia kan kita jarang kunci pintu, jarang kunci kamar-kamar begini, saudara. Saya bilang, saya taruh duit 50 pun hilang, saya bilang begitu. Padahal di Australia dia datang dari Malang, kita sponsori sampai ke sana semuanya. Saya sponsori, suami saya sponsori undangan semuanya. Tinggal di rumah saya sampai 6 bulan. Terima kasih. Tinggal di rumah saya sampai 6 bulan. Coba bayangkan kalau 6 bulan di Australia itu kan segala macam itu kan beli mahal. Begitu. Suami saya kerja mati-matian buat semuanya. Tapi tatkala dia dipanggil Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang saya temui, maaf ya, saya minum dulu ya. Orang yang meninggal dalam Tuhan, saya tahu berapa kali saya temui. Yang satu ini aneh sekali, saudara saya ini, sepupu saya. Akhirnya udah saya bilang sama suami saya, ayo kita datang ke rumah sakit, sudah kita ikhlaskan, kita doakan dia. Saya bilang kita tulus maafkan dia. Akhirnya kita doakan, saya bilang kita pegang tangan saya, mengampuni kamu. Saya memaafkan kamu. Hari ini, kalau kamu mau pergi, silakan pergi, tidak apa-apa. Saya katakan seperti itu. Terus saya menemukan saudara saya yang satu lagi, kakak sepupu juga. Dia meninggal dalam tangan saya tuh tenang sekali karena dia seorang penginjil.
Ya sering saya bawa ke sana sini, udah meninggal memang orangnya. Jadi saya membedakan orang yang, maaf ya, di dalam Tuhan yang main-main dan tidak main-main itu kelihatan, saudara. Saya katakan, saya tidak menakuti, tapi saya katakan ini yang banyak melakukan kesalahan. Ya dosa lah, saya bilang begitu. Bohong itu kan dosa. Bohong kecil sama besar sama, tetap bohong, tetap dosa. Begitu, saudara. Akhirnya singkat cerita, dia meninggal. Aduh, polanya itu tidak seperti yang tenang yang di dalam Tuhan, yang betul-betul itu. Saya kasih sedikit cerita, karena hamba Tuhan, jadi saya, orang meninggal di hadapan saya, yang saya pegang, yang saya ini kan, saya bisikan, saya apakan, semua sudah saya lakukan, begitu. Tapi yang satu ini memang beda. Terus saya katakan biar kita maafkan dia, mengampuni dia. Setelah itu di Australia kan tidak bisa dimakamkan karena mahal. Saya tanya dibawa pulang dari Australia ke Indonesia, biaya 300 juta. My God, saya bilang. Akhirnya singkat cerita sudah dikremasi. Dikremasi itu secara tidak sengaja bunga itu dibawa sama Pak Yonas, suami saya. Ditaruhlah di pot di depan. Tiba-tiba motor gede itu nyala sendiri malam-malam. Terus apa nyala sendiri? Saya bilang ini. Saya bilang kayaknya dia tuh. Saya bilang ini gak masuk surga. Saya bilang begitu. Ya maaf. Saya bilang saya bukan hakim, tapi kelihatan masih ada roh-rohnya dia itu ya. Kan dia kepingin sekali sepeda motor yang gede itu dia mau naik. Jadi kuncinya selalu kita umpetin terus, tidak pernah dia naikin sepeda motor gede itu, saudara. Jadi sepeda motor tuh malam-malam bunyi sendiri. Anak-anak takut semua. Terus karena bunga itu kita bawa, akhirnya ini kata mertua saya, waktu mertua saya yang ada di sini, yang pernah ibadah ya, dia kan 2 tahun di Australia. Itu tahu, ini bunganya jangan taruh sini, dibuang aja. Akhirnya kita buang. Nah setelah itu ya meninggal dalam Tuhan dan tidak dalam Tuhan itu kelihatan. Dijemput malaikat surga dengan malaikat yang lain itu beda, saudara. Saya tidak menakuti, maaf ya, saya bilang begitu. Termasuk watak dan karakter kita yang buruk, yang mudah tersinggung, mudah cemburu, yang senang membalas dendam, dan suka melihat orang lain menderita, senang orang lain dipermalukan. Itu harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Menderita, senang, lihat temannya tepuk tangan, maaf. Lihat temannya syukurin loh. Harus kita doakan. Kita harus tinggalkan betul-betul yang membuat watak kita, pola tingkah kita, mulut kita yang selalu bicara kanan kiri, stop. Bersyukur. Di sini dibimbing, dididik, diajar supaya kita tetap rendah hati. Bagaimana cara rendah hati? Yang membuka hati supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang keras hati, dengan sombong. Itu tidak suka. Roh Kudus hanya bekerja kepada orang yang rendah hati. Mari kita tinggalkan semua itu. Kita mau membangun warisan yang baik di bumi maupun di surga, karena kita memberikan warisan kepada orang-orang yang kita tinggalkan, yang kita cintai di bumi akan tercatat di surga. Orang-orang harus meninggalkan warisan yang baik untuk anak cucu kita. Uang yang diberikan juga bisa bermanfaat, tetapi semua warisan tersebut bisa menjadi sia-sia, bahkan tidak jarang malah menjadi penyebab utama atau kualitas prima dari kehancuran anak-anak. Dia belum siap. Ditinggalkan itu semua. Tetapi warisan takut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan Allah yang diberikan orang tua yang diberikan kita kepada anak-anak, cucu, menantu, dan orang-orang lain yang terdekat kita, akan menjadi kebanggaan diri kita tatkala kita dipanggil di surga. Amin. Kita akan bangga melihat nantinya warisan apa yang akan kita tinggalkan. Maka orang tua juga akan memetik hasilnya nantinya.
dalam kehidupan anak-anak mewarisi iman dari orang tuanya. Kita warisan apa? Warisan iman yang kita berikan kepada anak cucu kita. Bukan warisan harta benda, saudara. Warisan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Warisan itu. Para orang tua mulai bertanya sekarang, apa yang Anda sudah berikan kepada anak cucu saudara? Beritakan iman kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Mungkin ada orang-orang tua yang saat ini belum tahu, dan masih banyak juga yang saat ini sedang sakit di luar sana dengan kondisi fisik yang tidak bisa beribadah. Mari kita doakan dia supaya doa kita sampai kepada Tuhan. Kita akan doakan dia. Biarlah doa kita menyentuh hadirat Allah dan didengar Tuhan. Bagaimana caranya? Mendoakan menjadi doa syafaat kita. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya bisa berdoa. Cari Tuhan siang, malam, pagi, sore. Cari waktu-waktu yang tepat, momen-momen tertentu. Maka hargai waktu yang ada untuk mengukir kehidupan supaya kita bisa memiliki warisan yang berlimpah di kekekalan nanti. Kita harus membayar harga untuk menjadi seorang yang memiliki warisan itu, saudara. Saudara menjadi warisan? Mau menjadi warisan untuk anak cucu? Warisan yang Tuhan mau adalah warisan kekekalan. Iman yang akan kita berikan kepada Tuhan. Amin. Iman kepada Tuhan Yesus. Pola tingkah kita, laku kita, perkataan kita harus menjaga sebagai anak Tuhan, supaya kita tidak dikatakan orang yang melihat kita, orang itu sudah menjadi anak Tuhan tapi dia masih begitu. Jangan sampai, saudara. Saya mau ini semua sore hari ini akan menyimpan warisan ini buat anak cucu kita. Warisan kekekalan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan. Ada pertanyaan boleh tanya kepada saya nanti setelah ibadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan tak membawa. Tatkala kita dipanggil ke surga, kita tidak membawa apa-apa. Datang ke dunia juga tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa nanti adalah kekekalan untuk di surga nanti. Amin. Saya bukan suatu kebetulan sore hari ini, saudara. Berhari-hari saya mencari apa yang harus saya bagikan untuk orang-orang tua yang ada di persekutuan doa ini. Nanti siapa yang mau didoakan silakan maju seperti biasa. Sudah membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai
apa yang bisa kita bawa untuk kekekalan nanti. Dan nyata dan ada, saudara. Apapun juga Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Dan kalau kita ke surga pun kita tidak membawa apa-apa. Apa yang bisa kami tinggalkan untuk anak cucu kita adalah warisan iman kepada Tuhan Yesus. Warisan yang akan kita berikan buat anak cucu kita. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kepadanku bawa hadirat yang dalam dan kebenaran sampai selamanya. Dalam dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ku memujimu menaikkan syukur selalu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, layak diagungkan Yesus, segalanya bagiku. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau rela mati bagi kami Yesus. Engkau menebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa Yesus. Kami memujimu. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mari yang mau didoakan maju ke depan, saya akan mendoakan sebelum saya pulang. Surga, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kepadamu Bapa, Dia menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja campur tangan buat Ibu Wilun Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dengan kekurangannya Yesus menjamah memberkati dalam nama Yesus. Roh Kudus campur tangan. Berikan hati yang mengasihi Tuhan. Ubahkan setiap apa yang tidak benar dalam hatinya dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus memberkati, menjamah dari ujung kaki sampai turun. Kesehatan Tuhan berkati, usahanya Tuhan berkati. Apa yang dikerjakannya, dibuatnya semua baik dan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, bekerja lebih lama lagi, lebih dalam lagi dalam nama Yesus. Roh Kudus campur tangan dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, kami serahkan Pak Iman dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus, kami serahkan Pak Iman dalam tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus mengurapi, memberkati dari ujung kaki sampai ke rambut dalam nama Yesus. Segala kuasa pemikiran yang bukan daripada Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Ikatan kuasa-kuasa yang mengikat hidupnya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga ada kuasa yang dari Roh Kudus bekerja di dalam hatinya Tuhan. Membukakan hati untuk menerima kuasa-kuasa Roh Kudus, kuasa yang baru, kuasa dari Tuhan Yesus. Jaga lindungi Pak Imam, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mengikat, kuasa-kuasa di udara,
Kami lepaskan dalam nama Yesus, sehingga saat ini boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan. Curahkan damai sejahtera sukacita kepada Pak Imam Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Serahkan Ibu dalam kuasa. Roh Kudus berjamaah memberkati dalam nama Yesus. Supaya kita kuasa ikatan yang mengikat melepaskan dalam nama Yesus. Kesehatan. Sama yang sudah berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kepada dari Tuhan yang sudah memberkati. Sehingga itu boleh berkat dengan berkat Tuhan. Dari orang tua yang bijaksana kuasa menguasai tujuh tanda dan bangsa Tuhan. Kami serahkan hidupnya dalam tangan kuasa Tuhan. Masa Tuhan mengiring Tuhan memberkatinya. Agar lindungi dan keluar masuk rumah Tuhan. Apa yang dikerjakan di Tuhan yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman termatre di setiap hati mereka Tuhan. Mengerti bahwa setiap kami semua yang ada di tempat ini akan meninggalkan warisan legasi buat anak cucu, menantu dan keluarga besar kami semua Tuhan. Roh Kudus beracara, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya perlindungan penyertaan Tuhan menyertai setiap jemaat yang hadir sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus berbicara dan kami akhiri malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Bu Bari di doa syafaat. Maha besar Bapa kami yang berkabar di dalam surga, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Malam ini Tuhan, hati kami limpah syukur dan terima kasih sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah menjamah kami lansia yang ada satu persatu. Terlebih-lebih Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan isi hati Tuhan, namun kami mohon Bapa, kami mohon pada petang hari ini Bapa, kami dengan rendah hati mohon kiranya firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu tertanam dalam roh hati kami pribadi, supaya firman-Mu Tuhan bertumbuh, berbunga, lebih berbuah-buah dalam kehidupan kami semua Bapa. Sehingga Bapa, kami layak di hadapan-Mu, bahkan nama kami Bapa tercatat di surga. Lebih Tuhan Yesus memberi warisan bagi kami, anak-anak-Mu semua lansia yang ada. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya, suaminya sekalipun jauh dari dia Bapa, putra-putrinya. Terlebih-lebih Engkau memberkati kesehatannya, sehingga berkat kesehatan yang Engkau berikan pada hamba-Mu ini Bapa dipakai untuk melayani Engkau, supaya pelayanan mereka di mana dia berada menjadi terang, menjadi berkat, supaya nama tetap dimuliakan. Bahkan Tuhan Yesus Engkau juga memberkati kekasih-kekasih kami yang datang sebanyak lansia yang ada ini Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati senantiasa rumah tangganya masing-masing, usahanya, terlebih kesehatannya, supaya berkat kesehatan yang Engkau berikan pada kekasih-kekasih lansia yang ada ini dipakai lagi minggu-minggu yang akan datang, tetap taat setia. Oh Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk Bapak Wijaya serta keluarga,
dan 3 putrinya. Di tengah-tengah lingkungan ini kiranya Tuhan Yesus memberi hati yang mulia, yang sadar Tuhan. Apa tutur kata, tingkah lakunya di lingkungan ini supaya menjadi terang, menjadi berkat, supaya namamu tetap dimuliakan. Bapak, kami juga teringat hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati senantiasa, sehingga pelayanan hamba-hambamu di mana-mana tempat menjadi terang, menjadi garam, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Kalau sudah memberkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini maupun di mana-mana tempat, sekarang kami juga menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk kekasih-kekasih kami lansia yang ada, yang hari ini, malam ini tidak bisa hadir. Kau lawati Bapa satu persatu. Kalau dia ada keluhan sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon sekiranya kuasa Tuhan Kau nyatakan, memberi kesembuhan yang sakit, memulihkan kesehatannya, sehingga minggu yang akan datang bisa berkumpul kembali bersama-sama memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, petang ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk negara bangsa kami Bapa. Bapak pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden sama wakilnya, menteri-menteri yang ada, pejabat-pejabat yang tertinggi sampai terendah, pejabat yang tugas di daerah mereka masing-masing, mulai dari Bapak Gubernur sawakilnya, Bupati sawakilnya, Wali Kota pun, camat, lurah, RT, RW pun, Tuhan Yesus memberkati pejabat-pejabat yang memegang roda pemerintahan hari-hari ini. Tuhan, Engkau tahu negara bangsa kami ini banyak kesulitan, banyak Tuhan musibah-musibah yang ada. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan-Ku menyatukan dengan bagian keamanan yang ada, supaya semua negara bangsa kami mengalami damai, sejahtera, kenyamanan, senantiasa. Khususnya di Kota Malang kami tinggal ini, Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Bupati maupun Wali Kota yang dinas di Kota Malang ini, sampai camat, lurah, RT, RW pun lingkungan di sini Bapak, tolong kiranya Ku memberkati senantiasa, supaya dia memegang roda pemerintahan di Kota Malang ini, mengalami damai sukacita senantiasa, sehingga Kota Malang menjadi teladan bagi kota-kota yang lain. Kami percaya Bapak, kami percaya kalau Tuhan Yesus selalu campur tangan, memberi keamanan, sehingga anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini berbakti lagi bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Bapa, lansia-Mu yang ada, yang datang malam ini dengan penuh kelemahan, namun kami bersyukur dan terima kasih. Sekalipun kami datang keadaan lemah, namun Tuhan Yesus masih mau menerima kami seadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Bapa untuk ibadah kami pada sore hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman yang begitu menguatkan kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Beta Maria beserta keluarganya dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya mampu menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yo Gusti
jujur saonone Gusti Yesus kau dibanding-bandingke saing-saingke ra bakal kalah tak elohi nganti tekan matiku Oh Gusti Yesus juru wilujenku Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Terima kasih. Saya mau minta maaf sekali lagi sama Pastor Maria untuk mendoakan anak saya yang buntu. Kemarin tepatnya hari Sabtu dia ulang tahun. Cuman bagi kami tidak ada terlambat untuk berdoa. Benar ya Pastor ya? Ayo nak, balance ke saya. Hari Sabtu kemarin ulang tahun. ya. Karena waktu CC ini ulang tahun Pastor yang doakan waktu Iya, itu ketemu oke, di predikasi. iya. Sini. Mari angkat tangan semua bangkit berdiri. Kita akan mendoakan siapa? Valen. Angkat tangan semua. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa anak Valen ke dalam tangan kuasa-Mu yang kemarin hari Sabtu bertambah usia 1 tahun. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati dalam segala aktivitasnya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua, menjadi anak yang berprestasi di kelasnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Apapun yang dikerjakannya, dibuatnya baik dan berhasil Tuhan. Hari ini menyerahkan Valen ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dari Maha Tinggi menjamah memberkati Valen untuk menjadi anak yang Tuhan kasihi, anak yang Tuhan berkati. Kami percaya dan yakin kepada Engkau Bapa. Valen akan menjadi anak yang Tuhan akan pakai nantinya Tuhan di dalam segala aktivitasnya di kaum muda, di mana dia berada untuk menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Valen dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ulang tahun. Ayo kita kasih berkat. Mana berkat? Shalom. Shalom. Ya. Ya. Pertama kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Maria ya, sudah beberapa kali melayani tempat ini ya. Jadi benar-benar sungguh luar biasa. Maaf saya agak menunduk karena saya baru ketemu tadi jam 12. Jadi ya, banyak ringkas. ini tadi kalau ngomong warisan ini memang ribet ya. Warisan ya. Lek ono jadi warisan. Sing repot iki lek gak ono. Iya, setuju ya. Ya saya mari teringat sama satu di panti jompo, dia menangis ngomong tentang warisan. Anakku datang nggak bawa jeruk, nggak bawa apa-apa. Duh, tak dijenguk lah seneng aku. Seneng apa nih? Main bawa sak lembar surat. Lah terus kayak apa ditanda tangan? Mau tanda tangan itu. Ini loh. Makanya kita lansia di sini ini harus sangat-sangat bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita tadi dibawa untuk memilih. Kamu mau nyiapno warisan dunia atau warisan kekekalan? Yang saya lihat hari-hari ini warisan dunia itu ruwet. Setuju ya? Yang tadi dialami Om, yang kemarin pun saya juga pernah ngalami ngurus suatu surat dari 5 anaknya. 1 dari anak ini tidak mau tanda tangan, padahal untuk nolong mamai, untuk ngurus suatu warisan. Ini jadi warisan ini di dunia ini menurut saya wis bersyukur aja wis apa adanya. Yang diutamakan sesuai firman ini tadi apa? Warisan kekekalan, warisan iman. Ya itu aja dipupuk mulai hari ini. Karena hari-hari ini kita nggak tahu keadaan kita. Kemarin teman saya, teman tapi tidak terlalu dekat lah.
Ya ini sebagian jemaat ya mesong di sana. Dia umur 48 meninggal. Saya belum ada 50, 48. Kita bisa bayangkan ya. Sangat mudah sekali ya. 48. Yang meninggal. 48. Iya, 48. Kena jantung. Padahal istrinya waktu itu ketemu di mall, kok tambah kurus. Saya ini ngomeni istrinya. Terus kemarin ada kabar, loh kok meninggal. Malah suaminya umur 48. Olahraga, sehat. Ikut klub deh, olahraga, sehat. Ikut program kesehatan juga. Nah, tapi dipanggil. Nah, maka dari itu kita di umur sekarang ini sangat-sangat bersyukur. Setuju enggak? Syukuri sekali. Dan terlebih lagi firman hari ini di bawah kita itu apa? Nyiapkan warisan kekekalan. Wis gak usah mumet liyane sudah. Di sini tadi kita bukan ngonek-ngonek. No, saya kemarin ya calling sama Pastor Maria. Ya puji Tuhan ada potongan babi. Ya tapi kita rada menggok dikit ngomong-ngomong tentang apa? Ini tadi disuruh bikin karya yang terindah buat Tuhan. Waktu kita nggak banyak. Bikin karya yang terindah itu apa? Sudah lakukan yang terbaik. Di sini saya bawa melayani. Karya yang terbaik, yang terindah apa? Ya ini tadi penuh inovasi. Sambung sudah. Ini kata Tuhan. Penuh inovasi bukan gaya-gayaan untuk tadi diomongno waduh nama kita tersohor, dikenal orang, enggak sudah. Melakukan dengan ketulusan. Itu suatu karya yang indah untuk kita bisa wariskan buat anak cucu kita. Oke, pengumumannya pengumuman dulu ya. Jadi minggu depan saya ada pelayanan di Jombang. Ini tinggal 2 kuota. Ya, karcise karek loro. Yang mau cepetan japri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti tanggal 22 ada persiapan perayaan 17 dilayani Pastor Kori dari Surabaya. Nanti sesuai ketentuan juga ada kupon karena targetnya 60. Jadi 60 jemaat ini harus terpakai. Ya, tentang berkat apa saya tidak pernah menjanjikan. Yang pasti saya yakin di bulan Agustus ini akan penuh berkat. Setuju ya? Penuh berkat ya. Saya sendiri kemarin 3-4 hari bukan saya ini mau merendahkan diri untuk Tuhan supaya memberikan yang terbaik buat pelayanan saya, tapi jujur 3 hari yang lalu saya memang puasa. Saya lihat perut ini tambah lama tambah tambur. Saya juga ada ketakutan. Terus yang kedua, saya ingin lebih berserah lagi, lebih menerima hikmat dari Tuhan. Masih ada satu hikmat dari Tuhan yang menurut saya ini benar-benar menguatkan kita semua. Saya disuruh apa sih? Saya tidak menghakimi lansia, tapi kita dibawa semua, termasuk saya. Disuruhnya apa? Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Jadi kita melayani itu seakan-akan ini kata kok api men gitu ya. Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Ayo kita coba lakukan itu. Kita semua, bukan saya. Ayo kita semua. Kembali lagi di firman ini kita disiapkan untuk apa? Mewariskan kekekalan. Ya, seperti itu ya. Terus pengumuman yang kedua nanti tanggal 30 seperti biasa di PDK Sivilia. Terus kita nanti persiapan juga tanggal 18 kita gabung dengan Gereja El Shaddai juga memperingati 17-an. Dan saya juga terus berdoa agar yang terbaik Tuhan berikan buat JIG. Bukan masalah berkat-berkat yang ada, tapi saya yakin saya ada satu kerinduan, satu meja saya dengan jemaat-jemaat di sini. Untuk apa? Ayo kita menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita akhiri ibadah ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Pengumuman berikutnya bisa nanti diikuti di grup ya. Nanti ada pengumuman apa yang saat ini memang saya jadi satu pengharapan buat saya. Kiranya bulan Agustus ini benar-benar bulan penuh berkat buat jemaat lansia JG, khususnya umumnya buat seluruh jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati diberkati
Yesus berkati. Ya, berkat firman yang dibawa pulang hari ini, kita dibawa untuk menyiapkan warisan terindah, yaitu warisan kekekalan. Dengan cara apa? Kita lebih lagi intim dengan Tuhan. Terlebih lagi yang terakhir firman hari ini, kita harus membuang karakter-karakter buruk. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh keras hati. Lebih lagi kita harus membawa diri kita untuk tetap rendah hati, untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang luar biasa di pada malam hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman dari-Mu Tuhan, untuk kita sama-sama mempersiapkan warisan terindah, yaitu warisan kekekalan Tuhan. Kiranya Tuhan terus Kau bentuk pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan, untuk membuang segala karakter buruk Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, fokus lurus tulus tanpa modus Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan saya berdoa buat Pastor Maria Tuhan, kiranya Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Juga saya berdoa buat Pastor Dr. Yonas Tuhan, yang jauh di sana Tuhan, di Australia Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai menjadi terang Tuhan. Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga saya berdoa Tuhan buat rekan-rekan yang melayani bersama Pastor Maria Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makannya. Silakan doa makan. Silakan Tante Yani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami telah menerima makanan rohani. Kembali saat ini kami mau menerima makanan jasmani Tuhan. Kiranya sebelum kami menikmatinya, Engkau tolong sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Kristus. Begitu juga tangan-tangan yang menyiapkan, Tuhan berkati Tuhan, berikan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami, sehingga kami selalu bisa menerima berkat-berkat dari Engkau, terutama berkat rohani dan juga berkat jasmani. Segala puji syukur dan hormat bagi nama Engkau. Kami mengucap syukur dan kami sambut berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.